Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama untuk HP yang baru dibeli, biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan ya teman-teman ya. Nah, biasanya itu memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terinstall secara otomatis bawaan dari HP-nya. Nah, jadi teman-teman silahkan cek aja aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ya. Daripada membebankan penyimpanan atau memori, teman-teman hapus saja. Nah, untuk cara menghapusnya cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih I di dalam lingkaran. Kemudian di sini kalian pilih hapus installan ya. Kemudian kalian klik OK, lalu aplikasinya akan terhapus. Nah, jadi teman-teman silahkan ulangi cara ini di aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Oke, kita lanjut untuk setting yang selanjutnya adalah setting di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, jadi teman-teman bisa mengurutkan menu-menu yang ada di sini ya. Nah, jadi caranya kalian masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, teman-teman bisa urutkan menu-menu yang sering kalian gunakan ya, atau yang kalian prioritaskan. Nah, di sini setelah masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, kalian klik aja di bagian icon pensil. Kemudian selanjutnya kalian bisa edit dulu di bagian yang atas. Nah, ini teman-teman bisa kurangi ataupun kalian bisa menambahnya ya teman-teman ya. Nah, kalian tinggal cari aja di sini. Nah, kalian tinggal tambah, maka dia akan bertambah di bagian atasnya. Kemudian kalian kurangi dan bisa kalian tukar dengan menu yang mungkin lebih sering kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, kalau udah klik selesai, kemudian kalian lanjut lagi di bagian yang ini, yang sampingnya. Nah, di sini kalian bisa mengurangi yang tidak perlu atau yang tidak digunakan ya teman-teman ya. Nah, kalian cari di bagian bawah ini ada juga menu-menu yang mungkin tersembunyi yang tidak kalian ketahui. Nah, ini posisinya bisa kalian ubah. Nah, kalian urutkan aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman ya. Nah, kalau udah lalu kalian klik selesai. Kemudian kalian lihat hasilnya, maka dia akan berurutan sesuai dengan yang kalian atur tadi. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menambahkan widget ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini misalnya di layar HP-nya belum ada jam, widget jam, kalian bisa tambahkan ya. Nah, kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun kalian cubit dua jari. Nah, kemudian pilih widget. Lalu kalian cari di bagian bawah ini, kalian cari yang namanya jam. Kemudian teman-teman silahkan pilih jam yang tersedia, kemudian kalian klik dan tahan lalu geserkan ke atas. Kemudian kalian atur ukurannya, kemudian selesai. Dan kalian juga bisa menambah widget-widget lainnya jika kalian mau ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini perawatan perangkat ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik dan tahan lalu geserkan ke atas ini dan kalian atur ukurannya. Nah, jadi di sini bisa juga untuk yang mengoptimalkan perangkat ya widget ini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga, bisa tambahkan widget-widget lainnya apabila kalian mau ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk HP baru pertama kali itu biasanya saya akan setting juga di bagian keyboardnya agar penggunaannya lebih mudah ya. Nah, kita masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan cari di bagian yang namanya manajemen umum. Nah, setelah kalian masuk di bagian manajemen umum, di sini kalian pilih pengaturan keyboard Samsung. Lalu di sini teman-teman silahkan atur, di sini ada bahasa dan tipe. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan bahasa yang lainnya ya. Nah, ini dia ada bahasa input, teman-teman bisa tambahkan bahasa yang tersedia, bisa diunduh dulu. Kemudian biasanya saya itu akan menonaktifkan ya, ini text predictive. Biasanya kalau aktif itu dinonaktifkan aja. Nah, text predictive itu biasanya akan ada saran-saran teks ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian tidak suka ada saran atau lebih suka chat secara singkat, ini dimatikan aja. Kemudian di sini saran stikernya tetap diaktifkan. Kemudian di sini opsi pengetikan lainnya. Nah, ini biasanya saya aktifkan juga huruf besar otomatis. Kemudian yang ini wajib diaktifkan toolbar keyboard ya. Nah, kemudian di sini di bagian keyboard kontras tinggi. Nah, jadi teman-teman apabila kalian suka dengan keyboard yang berwarna, nah teman-teman bisa menggunakan keyboard kontras tinggi ini ya. Nah, jadi dia ada beberapa pilihan warna, teman-teman silahkan pilih mau yang mana. Nah, kalian sesuaikan aja jika kalian suka menggunakan keyboard yang lebih berwarna ya. Nah, biasanya saya jarang pakai yang ini. Kalian sesuaikan aja apabila kalian suka. Nah, jadi warnanya lebih cerah ya. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa atur juga ukuran dan transparansinya. Nah, mengaturnya seperti ini, kalian tinggal tarik-tarik aja. Nah, jika tarik ke atas dia jadi lebih besar dan lebih mudah kita menggunakannya ya, mengetiknya lebih mudah. Nah, kemudian bisa direset juga dari sini, bisa klik selesai jika mau pengaturannya seperti ini ya. Nah, bisa direset, dia akan kembali ke awal lagi.
Kemudian selanjutnya di sini tata letaknya teman-teman bisa aktifkan ya, ini tombol angka. Biasanya saya aktifkan tombol angkanya biar muncul lebih mudah penggunaannya. Kemudian aktifkan juga karakter alternatif ya. Nah, ini karakter alternatifnya seperti ini, kalian klik dan tahan maka akan muncul karakter alternatif ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakannya lebih mudah tanpa perlu menekan di bagian bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di bagian ukuran font ya teman-teman ya. Nah, ini ukuran font kalian bisa atur juga, bisa diperbesar ataupun diperkecil ya, jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setting di bagian keyboardnya. Kemudian kita keluar dan lihat keyboardnya seperti apa. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, biasanya saya juga akan setting di bagian toolbarnya. Nah, di sini saya akan urutkan menu-menu yang sering saya gunakan ya. Kita klik di bagian titik 3 ini, kemudian teman-teman bisa menambahkan misalnya keyboard satu tangan ya. Nah, kalian tambahkan, kalian geser ke atas. Nah, jadi misalnya kalian apabila sedang menyetir dan penting untuk menggunakan telepon, kalian bisa menggunakan mode satu tangan ini ya. Nah, jadi dia akan mengecil seperti ini, jadi lebih mudah apabila kita ingin mengetik dengan satu tangan. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk mengatur atau setting di bagian keyboard. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian tampilan layar depan ya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi ini sebenarnya awalnya itu tidak berurutan seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya ini WhatsApp-nya ada di samping sini atau di dalam. Nah, di sini saya keluarkan dulu. Misalnya dia di atas ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaturnya. Nah, kalian urutkan, kalian susun agar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Kemudian biasanya ini YouTube-nya di dalam ini, aplikasi Google. Nah, bisa kita keluarkan untuk aplikasi-aplikasi Google yang sering kita gunakan. Nah, misalnya YouTube kita keluarkan dari sini. Lalu kita bisa meletaknya di bagian layar depan ya. Nah, kemudian setelah kalian urutkan, di sini kalian juga bisa masuk ke settingannya. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun cubit seperti ini, dua jari. Kemudian klik pengaturan. Nah, di sini ada tata letak layar depannya. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman ya, layar depan dan aplikasi. Nah, jadi tampilan seperti ini kalau layar depan dan layar aplikasi. Kemudian kalau hanya layar depan dia akan terpusat hanya di bagian layar depan aja ya. Biasanya saya pakai yang hanya layar depan. Kemudian yang ini kisi layar depannya teman-teman bisa atur ya teman-teman ya. Ukurannya. Nah, di sini ada 4x6, kemudian 5x5, kemudian 5x6. Nah, kalian sesuaikan aja. Biasanya saya pakai 5x5, jadi dia nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kemudian selanjutnya di bagian ini Google Discover ya. Nah, biasanya kalau ini dinonaktifkan atau aktif, dia akan ada artikel Google di samping ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka baca artikel, kalian bisa aktifkan yang ini. Bagi kalian yang tidak suka, merasa terganggu, bisa dinonaktifkan aja ya. Nah, bisa dimatikan dari sini. Kemudian bisa kunci tata letak layar depan juga jika kalian mau. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di layar depan itu dia tidak akan berpindah ya. Misalnya ini saya mau ubah, nggak bisa ya. Tata letak layar depan dikunci ya. Nah, jadi kalian bisa kunci jika mau aplikasinya lebih aman dan tidak berpindah-pindah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk setting di bagian tampilan layar depannya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya yaitu usap ke bawah untuk panel notifikasi ya. Nah, jadi kita bisa usap dari bawah seperti ini untuk melihat notifikasinya. Nggak perlu kita usap dari atas layar paling atas ya, jadi dari bawah juga bisa. Nah, untuk mengaktifkan setting ini cukup mudah. Kalian cubit dua jari, kemudian pilih pengaturan. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian ini, usap ke bawah untuk panel notifikasi. Yang ini kalian aktifkan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah diaktifkan maka sudah bisa kalian gunakan. Nah, misalnya di sini kalian tinggal usapkan aja seperti ini, maka sudah bisa melihat notifikasi ya, atau panel notifikasinya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kunci layar. Nah, jadi setiap HP itu menurut saya wajib sekali ada kunci layar agar lebih privasi atau lebih aman dan tidak mudah diakses semua orang ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan kunci layar, kalian masuk dulu ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan masuk ke bagian keamanan dan privasi. Selanjutnya di sini pilih kunci layar. Nah, di sini saya sudah aktifkan ya teman-teman ya. Nah, kalian pilih kunci layar. Lalu biasanya di sini akan ada pilihan seperti ini. Nah, ada pin, kata sandi, pola dan lainnya. Kemudian kalian pilih aja. Nah, saya contohkan pola ya. Nah, jadi kita silahkan buat kunci baru kita ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Lalu klik konfirmasi. Nah, kemudian di sini klik OK aja kalau ada muncul. Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari agar penggunaan kuncinya lebih fleksibel ya. Jadi kalian tinggal
tempelkan aja sidik jari kalian di bagian sensor kuncinya. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah waktu tunggu layar ya. Biasanya untuk HP baru itu waktunya sangat singkat sekali sehingga layar HP-nya cepat mati atau terkunci ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur waktunya, bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk mengatur waktu layarnya cukup mudah sekali. Teman-teman masuk aja ke pengaturan, kemudian kalian gulir, lalu pilih di bagian tampilan. Kemudian sekalian pilih di bagian waktu tunggu tampilan layar. Nah, ini dia, biasanya itu 30 detik ataupun 15 detik ya, jadi sangat singkat sekali. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan mau pakai waktu yang mana. Nah, saya contohkan di sini pakai 10 menit ya, karena saya sedang membuat video tutorial. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk 2 kali. Nah, jadi teman-teman bisa mengunci layar kalian dengan ketuk 2 kali, ataupun kalian ingin menyalakan layarnya dengan ketuk 2 kali juga ya. Nah, jadi fitur ini menurut saya sangat wajib sekali diaktifkan ya teman-teman ya. Nah, jadi setting selanjutnya adalah aktifkan ketuk 2 kali. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir, kalian cari di bagian fitur lanjutan. Nah, setelah teman-teman masuk di bagian fitur lanjutan, kalian klik di bagian gerakan dan gestur. Nah, ini dia, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kalian aktifkan. Kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan juga. Kemudian teman-teman silahkan praktek, kalian ketuk 2 kali. Nah, layarnya sudah terkunci. Kemudian ketuk 2 kali, maka bisa menyalakan layarnya ya. Nah, sangat bermanfaat sekali tanpa perlu kita menekan tombol power di sini. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah RAM plus atau penambahan RAM ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka membuka atau mengakses aplikasi-aplikasi yang berat, kemudian suka multitasking, cocok sekali menggunakan setting atau menggunakan fitur RAM plus ini ya teman-teman ya. Nah, jadi penggunaan ini bisa membuat HP kita menjadi lebih ringan ya, tentunya performanya menjadi lebih bagus. Nah, untuk mengaktifkan RAM plus, teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian perawatan perangkat, lalu pilih memori. Nah, di sini sedang memeriksa, kalian tunggu sebentar. Nah, kalau ada opsi ini untuk bersihkan sekarang atau perbaiki sekarang, kalian klik aja ya. Nah, jadi dia akan mengosongkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Nah, kemudian di sini kalian lihat di bagian bawah ada yang namanya RAM plus. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman aktifkan dulu di sini RAM plus, kemudian kalian pilih RAM yang kalian inginkan, kemudian pilih mulai ulang. Nah, jadi HP kalian akan di restart, dimatikan, kemudian menyala lagi sebentar, hanya sebentar aja ya. Nah, jadi nanti RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang kalian pilih. Jadi kalian klik aja mulai ulang. Nah, di sini saya lanjut ke setting selanjutnya ya, karena kita sedang membuat tutorial. Oke, terlanjut untuk setting yang terakhir adalah menu asisten ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa misalnya untuk mematikan HP, screenshot dan lainnya, misalnya mengecilkan volume, menaikkan volume tanpa menggunakan tombol samping ini ya, bisa menggunakan dengan yang namanya menu asisten. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan untuk settingnya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian yang namanya aksesibilitas. Nah, kalian klik di bagian aksesibilitas, lalu kalian pilih interaksi dan kecekatan. Nah, ini dia menu asisten, kalian silahkan aktifkan di sini, lalu klik izinkan. Nah, dia sudah muncul, ini dia. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, bisa di sini untuk gambar layar atau screenshot, kemudian bisa juga untuk mengatur kecerahan, volume dan lainnya ya. Nah, teman-teman bisa pelajari untuk menu-menu lainnya. Nah, di sini apabila ada tampilkan sebagai icon add, kalian bisa aktifkan juga ya. Jadi dia tersembunyi di samping ini. Kemudian bisa mengatur transparansi dan lainnya. Untuk settingan lainnya teman-teman bisa pelajari aja ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan wajib HP Samsung. Semoga bermanfaat. Apabila ada tambahan lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini.